sampai hari ini terus mendukung Prabowo. Kenapa saya bilang? Nggak ada lagi yang lain. Prabowo adalah is the best dari 3 capres. Yang satu gubernur Jawa Tengah tidak bisa mengangkat, menurunkan angka kemiskinan. Yang satu banyak omong, memang si profesor. Tapi kan global ke depan, tantangan dunia, Ukraina sama Rusia ini imbasnya ke Indonesia. Apalagi Amerika, Cina ini udah bersih tegang. Nah Indonesia inilah kalau nggak dipimpin sama seorang militer ke depannya, kita mau jadi apa? Nah, orang selalu menjelekkan Prabowo masa lalu. Udah dijawab kok, saya udah jawab beberapa kali. Ya, ini si Ferdinand masih aja ngomongin masa lalu. Padahal dia juga nyalek. Kalau saya bilang jangan pilih Ferdinand kan juga sakit hati. Makanya masyarakat ini sudah cerdas. Ya, kalau mereka mau pilih Prabowo silakan. Ya, Pak Jokowi juga ngasih kok ngasih harapan. Nah, terlepas daripada nanti seperti apa pola main segala macam dari cawapresnya, kita lihat nanti. Tapi tidak memberikan gambaran-gambaran buruk masa lalu. Semua udah selesai. Ketika Megawati dengan Prabowo, ketika Hatta Rajasa dengan Prabowo, ketika Jokowi memakai Prabowo sebagai Kementerian Pertahanan Keamanan, kan jelas. Ya. Prabowo ini kesatria, ya benar-benar hatinya untuk rakyat. Dia nggak ada yang dipikirin. Kalau yang lain masih cari duit, cari popularitas. Kalau Prabowo udah cukup, ya. Dia hanya bagaimana mengamankan Indonesia dari perpecahan. Bagaimana Indonesia ini tidak invasi oleh negara-negara yang mau matanya itu menyorot kekayaan Indonesia. Pecah adu domba, pecah sana, pecah sini. Nah, jadi kalau saya ajak teman-teman, ya, kita pilih Prabowo. 1 juta lawyer akan memilih Prabowo. Ya, terlepas ada 1 juta atau tidak, tetapi lawyer Indonesia akan memilih Prabowo. Silakan kita mempromosikan Prabowo dengan segala macam kemampuan kita. Saya seorang anak militer, tapi saya punya hak bicara untuk anak militer harus memilih Prabowo. Ya. Kalau militernya mesti netral, nggak boleh. Ya. Tapi kalau anaknya, keluarganya, purnawirawannya haruslah memilih Prabowo. Jangan pernah berpaling ke yang lain. Ya. Kita jangan coba-coba 5 tahun ke depan. Setelah Prabowo 2024-2029, silakan yang lain. Ya. Mau pilih siapa? Ya. Nah, kita saat ini menghadapi geopolitik. Ya. Nggak main-main geopolitik. Jadi saya pikir itulah tadi, ya, saya mengimbau kepada masyarakat, mari kita percayakan Republik ini dipimpin oleh Prabowo. Itu ada versi Kofifa, ada versi Yeni Wahid, ada Caimin. Kalau orang udah tahu Caimin siapa, ya kan? Dari dulu pun persoalan dari Demokrat loncat ke Anies, ya. Nah, jadi sekarang ini justru Gerindra semakin kuat dengan hadirnya, dengan bersatunya Demokrat dan turun gunungnya SBY mendampingi Prabowo. Jadi nggak ada lagi, makanya jangan kita salah, ya. Ini sekarang saya lihat dua kubu ini udah ketar-ketir nih. Ketika Demokrat bergabung, ya. Bukan soal AHY mau jadi cawapres, tidak, dia tidak. Pak Prabowo udah bilang, saya memberikan dukungan kepada Prabowo untuk Indonesia ini harus lebih maju dan lebih kuat lagi ketimbang yang lalu. Ya, biasalah, ya. Iklan-iklan yang memberikan moral, memberikan kekuatan, itu memang kita support Prabowo. Saya minggu depan akan mendeklarasikan lawyer Indonesia mendukung Prabowo. Jadi gini, Prabowo itu bukan haus kekuasaan, tidak. Dia dari muda dulu memang sudah kelihatan kepemimpinannya. Dia tidak macam-macam. Dia bagaimana membawa Republik ini menjadi negara besar, negara superpower. Maka dibenahin alutsista, diperkuat TNI. Ya, nanti diatur siapa Menteri Ekonomi, siapa Menteri Keuangan segala macam, itu sudah pembagian kerjanya.
Tapi yang jelas kebijakan itu dipimpin oleh seorang Prabowo yang benar-benar mempunyai latar belakang kesatria, negarawan, dan pintar, seorang letnan jenderal. Ya Mbak Puan gabung aja Prabowo, nggak ada masalah lah, biarlah Ganjar jalan dengan siapa nanti yang dia Tapi Mbak Puan ini kan juga memang kader yang memang punya bobot, seorang wanita yang benar-benar mewarisi kakek, mewarisi ibu, dan punya kemampuan berpolitik. Nah, saya pikir kita rembukan seperti apa. Kalau memang mau gabung ke Prabowo, Gerindra welcome, Prabowo welcome. Yang penting Indonesia ini satu, kuat, dan kokoh. Cawapres ini yang akan mendampingi beliau banyak sekali yang mau mendekat. Ada Prof. Mahmud, ada Yeni Wahid, ada Kofifa, ada Ridwan Kamil, ya, ada Mbak Puan, dan mungkin Mas Gibran. Kita lihat nanti dari kaum milenialnya siapa yang Pak Prabowo percayakan. Karena juga Mas Gibran ini mesti dididik menjadi negarawan dan menjadi orang besar, anak muda yang bisa memimpin juga. Saya selain anak bangsa, saya seorang anak militer. Orang tua saya pejuang, sudah tidak ada, maka suara saya adalah suara politik dan punya suara untuk menentukan siapa ke depan. Saya berharap juga anak-anak militer yang lain, para purnawirawan, mari kita percayakan kepada Prabowo. Dia bukan haus kekuasaan, tetapi dia ingin memang membawa Republik ini jauh lebih baik lagi dan meneruskan program-programnya Pak Jokowi. Terima kasih.